Baik, perkenalkan nama saya Anastasia dengan NIM F11222010008 dengan program studi PG PAUD PAPK dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak dalam mata kuliah Pengembangan Asesmen AUD dengan dosen pengampu Bapak Lukman Nur Hakim. Di sini saya akan mereview materi tentang asesmen perkembangan AUD. Nah, dalam asesmen dalam sistem pendidikan dan pembelajaran AUD, langsung saja kita masuk ke dalam hakikat asesmen perkembangan AUD. Nah, menurut seorang ahli atau learner dalam 1988, dia mengemukakan bahwa asesmen sebagai suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Nah, sementara menurut Boniel Campbell yang memandang asesmen sebagai proses pengumpulan bukti dan dokumentasi perkembangan dan pertumbuhan anak. Langsung saja kita masuk ke dalam karakteristik dan penggunaan asesmen formal. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu asesmen formal. Nah, asesmen formal itu merupakan sesuatu teknik informasi yang dirancang untuk mengidentifikasi dan merekam pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Nah, adapun karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama itu ada tujuan yang dinyatakan secara khusus. Yang kedua itu harus ada prosedur yang diterapkan untuk mengelola dan menilai dalam ujian. Yang ketiga itu harus ada deskripsi tentang bagaimana menginterpretasikan hasil tes. Nah, yang keempat itu harus ada deskripsi populasi sampel yang persis percobaan dari tes dikembangkan. Nah, yang terakhir itu setiap batasan tes harus dinyatakan manual tes. Nah, yang selanjutnya karakteristik dan penggunaan asesmen informal. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa itu asesmen informal. Nah, asesmen informal itu adalah asesmen yang dikembangkan oleh guru berdasarkan aspek-aspek perkembangan atau kurikulum yang berkaitan dengan kemampuan belajar anak. Nah, adapun karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama itu tidak terkait waktu dan tempat. Yang kedua itu ada kegiatan belajar terbentuk secara mandiri. Yang ketiga itu tidak mengenal persyaratan usia. Yang kelima itu peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu. Yang keenam itu proses pendidikan dilakukan di dalam keluarga dan lingkungan. Yang ketujuh itu tidak ada kurikulum yang harus dijalankan. Yang kedelapan itu orang tua adalah guru bagi anak didik, tidak menggunakan metode yang sulit untuk dimengerti. Yang kesembilan itu bahan pembelajaran cukup sederhana. Yang kesepuluh itu tidak ada jenjang pendidikannya. Nah, yang selanjutnya karakteristik dan penggunaan asesmen alternatif. Nah, inti dari asesmen alternatif itu antara lain. Yang pertama itu ada mempertimbangkan kompleksitas dan pemecahan masalah. Yang kedua itu ada menghubungkan asesmen secara eksplisit terhadap kurikulum. Yang ketiga itu melibatkan siswa, guru, dan lainnya dalam penilaian kinerja memenuhi syarat-syarat keadilan. Nah, yang selanjutnya itu ada laporan perkembangan dan laporan akhir perkembangan AUD. Nah, laporan perkembangan merupakan refleksi dari apa yang diketahui tentang perkembangan anak untuk membuat keputusan menentukan tujuan dan berbagai informasi tentang anak kepada orang tua maupun pihak lain. Nah, laporan perkembangan harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu konsisten dengan pelaksanaan asesmen perkembangan anak di sekolah. Yang kedua itu memuat rincian hasil asesmen perkembangan anak berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dikaitkan dengan berbagai strategis stimulasi yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Nah, yang ketiga itu mengandung berbagai cara dan komunikasi. Yang keempat itu memberikan informasi yang benar, jelas, komprehensif, dan akurat. Sekian dari paparan review saya ucapkan terima kasih.